para guru-guru yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Juga tentunya para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah Desa Tajur Halang yang diwakili oleh Bapak Fadil Muhammad, yang alhamdulillah ibu-ibu dapat hadiah door prize. Amin. Mudah-mudahan pemerintah Desa Tajur Halang senantiasa terus bisa mengayomi kita sebagai masyarakatnya. Bapak Dusun, Bapak RW, Bapak RT, para tokoh masyarakat yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Juga tentunya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Juga tentunya yang saya sayangi para yatim. Ada berapa yatim, Bu? Ada 8. Berarti ada janda 8 ya. Ada yang muda enggak? Yang tua ada yang tua? Ayo, terusin tuh, pengen nyari janda kata dia. Embung kata. Para yatim doafa yang mudah-mudahan dengan berkah doa-doa mereka ini, kita semua, lingkungan kita ini dijauhkan daripada bala, musibah, bencana, amin, penyakit dan lain sebagainya. Juga berkah hadirnya kita di sini, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang sakit biar sembuh, amin. Yang duda biar dapat bini, amin. Yang janda biar dapat laki. Nenek gak usah amin, tuaan masih amin bae nenek. Iya boleh, Bu. Nggak apa-apa, amin, Bu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di lingkungan kita masih terus terpelihara satu kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan kebaikan ini bisa terus diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya, amin. Karena ini adalah satu contoh dari baginda Rasulullah SAW, diantaranya untuk berbagi dan juga untuk menyayangi mereka, kaum-kaum yang lemah di kalangan kita. Kita kan alhamdulillah ya, Bu. Makanya hari ini dikatakan 10 Muharram itu lebaran yatim. Tapi kalau kita nyari dalil di Al-Quran, hadis, nggak ada lebaran yatim, nggak ada. Yang nggak ada itu lebaran di dalam agama, lebaran yatim nggak ada, lebaran monyet nggak ada tuh. Tapi kenapa dinamakan lebaran yatim? Karena disinilah saatnya kita membahagiakan para anak-anak yatim. Makanya disebut lebaran, girang dia, bukan cuma dia girang, emaknya juga girang. Amin ya Rabbal. Nah ini setahun sekali kita lakukan membahagiakan mereka. Gede apa kecil? Kalau ibu punya yatim 10 juta lumayan itu beli motor. Iya. Apalagi yatimnya 3, besok 15 juta NMAX usul ibu. Amin ya Rabbal. Makanya kemarin, Bu, saya habis santunan yatim, tahu-tahu ada bocah pulangnya nangis. Ditanya sama mamanya, lu ngapa nangis? Emang apa sih bapak nggak mati baik? Emang apa anak yatim pada dapat duit, saya kagak, katanya begitu. Insya Allah nih yatim ntar pulang dari sini pada beli PCX yang listrik tuh. Amin ya Rabbal. Nah ini adalah kita berbagi kegembiraan kepada mereka. Walaupun ngurus yatim dan menyantuni duafa itu bukan hanya setahun sekali Islam anjurinnya, Bu. Tapi setiap saat, setiap hari, ketika kita punya kemampuan, kita punya uang, kita punya harta, bantu tuh. Jadi Bapak Ibu kalau punya tetangga yatim yang nggak mampu, lihat-lihat tuh hari-harinya, main ke dapurnya. Gitu. Kenapa Nabi ngajarin begitu? Lihat tuh tetangga kita,
Jangan sampai kita madam. Perhatikan tuh anak-anak kita setiap hari, karena yatim ini adalah menjadi tahara, bukan hanya memberi tapi memelihara. Makanya Bu, kalau pengen berkah urusin anak yatim. Boro-boro tak sering ngurusin anak yatim, anak saya juga banyak pisan. Bagaimana caranya berbagi? Ada rezeki kita anterin. Lihat tuh bocah makan apa enggak, jajan apa enggak. Kalau memang anak yatim itu tidak mampu, karena enggak semua anak yatim tidak mampu, Bu. Makanya di sini merawat anak yatim termasuk mengelola harta anak yatim, karena tidak semua anak yatim miskin. Ada juga anak yatim yang kaya. Benar nggak? Kalau anak pejabat mati, anaknya yatim, ini miskin apa kaya kira-kira? Kalau yang begitu bagaimana? Tetap kita pelihara, kelola hartanya dengan baik. Kalau bisa, kalau emaknya masih muda, kawinin PRT buat jagain hartanya, biar hartanya nggak diambil orang. Digunakan nanti kapan ngasihnya, nanti ketika dia udah dewasa kasih tuh harta. Kelola sekolahnya Bu, perhatiin nih ibu-ibu yang punya anak yatim ya. Jangan sekedar ngasih makan doang Bu, sebab yang namanya makan mah sama aja sama kambing kan. Kambing juga kita empani, cuman kambing itu kan nggak sekolah. Kalau anak kita kasih makan, sekolah kagak, ngaji kagak, sama kayak kambing. Kalau kambing mendingan gede-gede dikit bisa dijual mahal. Kalau bocah timbang dikasih makan doang, gede dijual laku kagak, nyusahin sama orang tua. Benar apa benar? Tapi kalau dididik dari bidang agama, insya Allah akhlaknya baik, nanti bisa penyelamat buat orang tuanya. Amin ya Rabbal. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasul mengatakan nanti kalau kita meninggal, di antaranya ada doa waladun soleh yang nyampe kepada orang tua. Waladun soleh di sini Bapak Ibu sekalian bukan hanya anak kandung. Kalau anak kandung udah jelas. Kita punya anak kandung soleh, soleha, dia pintar ngaji, pahala mengalir, anak kandung. Tapi yang dimaksud anak di sini bukan hanya anak kandung, termasuk anak asuh, orang-orang yang kita didik, yang kita biayai, itu termasuk daripada anak soleh yang mendoakan orang tuanya nanti. Kalau dibilang sama Rasul cuma anak kandung, kesian orang yang nggak punya anak, benar nggak? Ada nggak orang nggak punya anak? Ada. Emang kadang-kadang orang masalah baik, ada yang nggak punya anak, pengen banget punya anak. Makanya anak soleh ini bukan hanya anak kandung Bapak Ibu sekalian, termasuk anak yang kita asuh. Kalau kita tidak dikaruniai anak, kita masih bisa mendapat doa dari anak soleh. Siapa? Doa anak-anak yang pernah kita urusin. Emang kita nggak punya anak, ada anak tetangga yatim, kita biayain, mau pesantren kita ongkosin. Itu nanti kalau dia berhasil, dia jadi orang sukses dunia akhirat, sampai tuh buat orang yang pernah nyumbang buat dia. Amin ya Robbal. Amin. Apalagi orang-orang sini malah alhamdulillah kita peduli banget Bu ya, karena buat yatim ini setahun kita kumpulin. Benar apa benar? Dengan adanya celengan ya, walaupun celengannya begitu diambilin sama RT, bawahnya udah ada yang dobrak. Ditanya sama RT, ini ngapa bolong, anak gua nggak punya jajan gitu, pinjem dulu tapi digantiin. Hebat betul kita. Ini kita persiapkan dari jauh-jauh hari, mudah-mudahan ini jadi penolong kita kelak di alam kubur. Amin ya Rabbal. Cuma malaikat bingung, ini kan recehan mulu lu amalnya. Ya emang adanya itu. Makanya inilah salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah sayang dengan anak yatim, orang-orang du'afa, insya Allah Bu, kampung kita aman. Amin. Kampung kita aman. Karena yatim ini bukannya pilihan. Orang nggak ada yang pengen lahir nggak punya bapak. Tapi yatim ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada lagunya ya Bu. Bu, ada lagunya tuh. 2 bulan di kandungan. Tuh, musim Bu. Terus
dilahirkan. Adat budaya Halimah, terus ku tercinta, itulah kisah yang penuh, itulah yang penuh, yang penuh, yang penuh, yang penuh. Enggak ada udang. Nah ini pelajaran Nabi Rasul menjadi orang yang sukses, berhasil, walaupun dia tidak dirawat oleh ibu dan ayahnya sendiri. Ini contoh buat anak-anak yatim, jangan pesimis. Anak yatim harus semangat. Justru orang kalau pengen berhasil memang harus tidak punya bapak. Bukan berarti kudu mati bapak kita, bukan. Tapi rata-rata orang yang dijauh